Jadi memang IHSG, untuk hari ini, melemah tadi, sebenarnya fluktuatif ya, tadi pagi sempat hijau, terus kemudian kembali lagi ada aksi profit taking. Karena kalau, kita melihat, mungkin pasar juga khawatir terkait dengan, agenda besok ya, ada potensi demo dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara makro tuh sebenarnya positif overall karena, kalau kita lihat dari data makro seperti, rupiah sekarang udah terapresiasi, terus Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kini kita update pasar saham domestik terkini dalam Market Lock. Sejenak kita akan melihat posisi IHSG di sesi sebelumnya pemirsa dan berikut informasinya untuk Anda. Di mana IHSG ditutup melemah di sesi 1 tadi, di mana berkurang 4 poin atau 0,07% ke 6.496 di tengah penguatan bursa saham regional terkait kondisi Selat Hormuz. Sebelumnya 209 saham menguat, 419 saham melemah, dan 160 saham stagnan. Sementara saat ini kita melihat di beberapa menit jelang penutupan atau tepatnya 6 menit, IHSG masih mengalami zona depresiasi atau semakin dalam di level 6.414 dan terdepresiasi 1,35%. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Rati Mustikoningsih selaku senior analis Ajaib Sekuritas Asia. Ya, Mbak Rati, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat nih pergerakan setelah kemarin menyentuh level psikologis 6.500, lalu juga bahkan setelah dibuka 4 menit tadi meninggalkan level 6.500, terbilang cukup alot dan akhirnya semakin dalam. Apa sih sebetulnya yang menjadi sentimen? Apakah memang sedang mencari untung saja, mengambil untung, atau memang tidak percaya nih investor terhadap pasar saham domestik? Baik, jadi kalau kita melihat memang, untuk pergerakan IHSG hari ini cukup, berlawanan ya dengan pergerakan bursa di kawasan Asia Pasifik. Karena kalau kita lihat Nikkei dan juga Kospi hari ini justru, menguat dan kalau kita lihat secara statistik memang dalam 5 tahun terakhir tuh, korelasinya nggak sampai sekitar 10% untuk bursa, global tadi ya mempengaruhi pergerakan IHSG. Jadi memang IHSG, untuk hari ini, melemah tadi, sebenarnya fluktuatif ya, tadi pagi sempat hijau, terus kemudian kembali lagi ada aksi profit taking. Karena kalau, kita melihat, mungkin pasar juga khawatir terkait dengan, agenda besok ya, ada potensi demo dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara makro tuh sebenarnya positif overall karena, kalau kita lihat dari data makro seperti, rupiah sekarang udah terapresiasi, terus kemudian kemarin juga jumlah uang beredar itu masih tinggi ya sekitar 8%-an, di atas 8%. Jadi, data ekonomi domestik manufaktur juga kan udah mulai ekspansif, terus, GDP juga di atas estimasi konsensus. Jadi secara data makro sebenarnya, nggak ada yang dikhawatirkan ya terkait dengan, kondisi IHSG saat ini. Jadi memang aksi profit taking aja sih kekhawatiran pelaku pasar. Baik, tapi kalau kita rinci secara sentimen sebetulnya untuk di hari ini sendiri kan ada terkait dengan fit and proper test dari Gubernur Bank Indonesia yang artinya memang ini sebetulnya berdampak terhadap rupiah yang telah Anda jelaskan ini mengalami penguatan berbeda dengan IHSG. Lalu agenda besoknya apa? Maksudnya aksi demonstrasi, lalu seberapa besar sebetulnya agenda politik ini bagi pasar saham dalam negeri? Baik, jadi kalau kita melihat berdasarkan data statistik yang kita sudah pernah lakukan, memang, contohnya, indikator ekonomi ya seperti ada GDP, ada interest rate, terus kemudian ada, suku bunga, terus kemudian ada, loan growth, itu memang berdampak buat pergerakan IHSG sekitar 25%, terus kemudian untuk indeks global itu sekitar 10%-an, untuk, korelasinya ya dan selebihnya itu memang, terkait dengan psikologis pasar, termasuk juga ya ada potensi terkait dengan kekhawatiran ya, karena kan ini sebenarnya di, sosial media kita lihat memang, sangat, besar ya, apa namanya, atensinya. Tapi kan kalau untuk, domestik sendiri saat ini, perekonomian kita ya bisa dikatakan sudah mengalami perbaikan ya khususnya untuk di Juli lah, di Juli sampai ya data Juli yang terakhir memang rilis, di bulan Agustus ini. Jadi harusnya dari data ekonomi sudah mulai membaik sih untuk, kondisi ekonomi secara makro ya. Ya, Jadi Mbak Rati. kekhawatiran sesaat sih kita lihat. Baik, Mbak Reti, mungkin bisa dilanjutkan tadi terkait dengan statement Anda, namun, kalau kita melihat levelnya, ini kan akhirnya kita sudah mulai meninggalkan Mhm. level psikologis 6.500, lalu kita nampaknya akan segera meninggalkan level 6.400. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, jadi memang, untuk pergerakan IHSG sendiri ini
kita melihat kan walaupun memang kemarin sudah, menembus level 6.500 tapi asingnya masih belum terpantau inflow ya secara masif. Jadi secara year to date aja kan masih, outflow sekitar 95 triliun. Terus kemudian juga minggu lalu IHSG naik di atas 1% secara weekly, tapi kalau kita lihat asingnya hanya inflow sekitar 500 miliaran. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang area 6.500 itu sebenarnya memang jadi area resisten ya, yang di mana, asingnya juga harus ikut inflow nih, karena kalau misalnya asingnya nggak inflow, itu bisa dikatakan area resisten itu jadi area taking profit untuk, investor khususnya investor asing. Karena berdasarkan, data 5 tahun terakhir ya, IHSG ini sangat, korelasinya sangat besar terhadap, net foreign flow. Jadi, untuk contohnya berdasarkan data yang kita udah himpun ya, 1 triliun info di pasar ekuitas itu memberikan dampak, 54,6 poin di IHSG. Begitupun kalau misalnya ada outflow. Jadi investor asing ini cukup signifikan, untuk menopang IHSG supaya bisa di atas 6.500 di area psikologisnya saat ini. Yang artinya menurut kacamata Anda, Mbak Ratih ini, aksi jual asing masih cukup membebani pasar saham, Indonesia, domestik? Baik, jadi memang, betul ya, kita lihat kan beberapa, minggu terakhir ini memang ada MSCI rebalancing contohnya, kita punya bobot kan turun sekitar 0,43% dibandingkan dengan di awal Januari sorry, di awal tahun itu kan ada rebalancing juga, di awal tahun itu di Maret ya, itu ada rebalancing juga yang di mana, bobot kita masih sekitar 0,93% dan semakin turun ya sampai di Agustus kemarin ada 2 saham yang keluar dari MSCI, terus kemudian FTSE kan kita juga banyak yang istilahnya dikeluarkanlah sahamnya dan ini, memberikan dampak pada outflow pastinya di pasar ekuitas. Kalau untuk FTSE kemarin sempat, sekitar 29 saham yang dikeluarkan dan, 10 saham lebih yaitu turun kelas. Kita masih menantikan sejumlah sentimen global setelah tadi kita membahas sentimen domestik dan juga dalam negeri, Mbak Ratih. Salah satunya inflasi PCE Amerika Serikat, lalu juga kita melihat nantinya akan ada The Fed BI rate, lalu juga terkait dengan sentimen-sentimen mancanegara lain. Seberapa besar sebetulnya sentimen tersebut bagi pasar saham Indonesia dan pergerakannya? Baik, cukup besar ya karena kemarin, untuk rupiah sendiri kan sempat terapresiasi ke 17.600 ini karena penurunan dari DXY yang di mana ada, profit taking di obligasi Amerika Serikat, khususnya untuk tenor panjang karena kekhawatiran ya terkait dengan, default ya karena kan memang, kemarin sempat ada yang, dari Kementerian Keuangan yaitu untuk beli nih, untuk obligasi US yang di mana kan itu cukup mengkhawatirkan lah karena takut ada, default dari tengah tadi, banyak yang sell off, US Treasury. Jadi membuat ya DXY turun. Nah ini juga memberikan dampak pada, penguatan nilai tukar rupiah kita yang sudah tercermin ya kemarin sempat ke 17.600. Dan pastinya untuk, data rilis indeks PCE di malam ini juga berdampak buat, pastinya potensi kenaikan imbal hasil, suku bunga lah Mhm. US, The Fed ya dan pastinya akan, berdampak juga buat imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya interest rate-nya naik, kalau misalnya yield-nya naik, nah itu ada potensi, The Fed akan naikin suku bunga ya. Tapi kalau kita lihat dari PCE saat ini kan memang harusnya sih tetap di 3,3% secara year on year, jadi harusnya tetap ya untuk, interest rate, The Fed di 3,5, 3,75. Baik, berarti kita akan simak bersama-sama posisi IHSG di penutupan sesi kedua. Dan berikut grafisnya untuk Anda pemirsa, di mana di sesi kedua IHSG terjerembab di 1,48% terdepresiasi. Setelah sebelumnya dibuka di sesi pertama di 6.507, kali ini bertengger di 6.405,68. Dan berarti sebagai pertanyaan penutup, melihat coming up next sentimen, tadi kita membahas inflasi PCE nanti malam, lalu juga harga minyak yang terus melunak setelah ada perang sanksi antara Amerika Serikat dan juga Iran, lalu juga sejumlah sentimen lainnya. Saham mana yang menurut Anda patut dipertahankan, bersifat defensif, dan mana yang patut dilepas dulu deh gitu? Baik, jadi kalau untuk, kita melihat sebenarnya sektor yang masih menarik ini ada sektor CPO ini sebenarnya menarik ya karena harganya kan di 5.000, saat ini 5.000 Malaysia Ringgit, per ton. Jadi secara, kita lihat secara supply memang terbatas karena memang kebutuhan domestik terkait dengan B50, terus kemudian pasti akan mengurangi, potensi ekspor ya untuk domestik, jadi akan memperketat nih supply di pasar global. Jadi untuk CPO sebenarnya menarik. Terus kemudian untuk,
untuk saham bank juga sebenarnya menarik ya, walaupun kemarin sempat ada isu yang cukup negatif, tapi kita lihat untuk imbal hasil, yield untuk dividennya itu masih, di sekitar di atas 10%, Mandiri sekitar 12%, BRI juga 11%-an. Jadi bisa pertimbangkan untuk buy on weakness kalau misalnya memang ada koreksi di level-level support-nya. Jadi banks masih menarik, terus tadi komoditi juga menarik. Ya, kita lihat harga crude oil juga harusnya masih cukup tinggi sampai di akhir tahun, jadi bisa buy on weakness juga. Walaupun memang dalam 3 hari terakhir ini harga crude oil koreksi sekitar 8%-an. Baik Mbak Ratih, terakhir lagi ini cukup menarik, tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya BMRI ini masih terbilang menarik walaupun ada berbagai, informasi yang berkembang, terlebih juga besok ada aksi demonstrasi, ini masih akan menarik ke depannya berarti? Kita lihat sih secara by, yield dividen memang kalau untuk kita bandingkan antara dividen, yield dari berbagai macam, bank himbara ya memang untuk BMRI ini yang paling tinggi tadi sekitar 12,6%. Tapi kan tadi memang ada isu yang memang, cukup negatif ya. Jadi ya bisa pertimbangkan tadi untuk buy on weakness aja sih untuk holding period-nya yang cukup panjang ya. Semoga masalahnya tetap akan terselesaikan ya ke depan ya untuk, saham BMRI. Karena kita lihat secara yield dividen ini yang paling besar memang dibandingkan dengan bank himbara lain. Baik, terima kasih atas, jawaban Anda Mbak Ratih, sekali lagi dan sehat serta sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, namun juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Rian Antono.